Kalian tahu nggak saat ini pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat pesat. Kira-kira apa nih yang terdampak dari cepatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia? Ya, benar banget. Ketersediaan lahan akan menjadi kurang. Terlebih lagi, semua kepentingan masyarakat berada di atas lahan. Maka, lahan akan memiliki nilai ekonomis yang di suatu hari nanti akan terjadi perebutan hak apabila tidak segera dilakukan penjaminan hukum atas hak-hak yang melekat pada lahan. Nah, untuk penjaminan hukum ini perlu suatu sistem yang dinamakan adalah sistem kadaster. Sistem kadaster merupakan sistem informasi pertanahan berbasiskan persil dan mutakhir yang berisi catatan kepentingan atas tanah, baik berupa hak, batasan, dan kewajiban atas tanah tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara sistem kadaster mencapai tujuannya untuk menjamin kepastian hukum demi hak-hak atas tanah, baik subjek maupun objek di atas tanah tersebut. Untuk mencapai tujuan dari sistem kadaster tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem administrasi pertanahan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tertib pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 yang juga merupakan realisasi dari Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19, di mana pada pasal tersebut penjaminan kapasitas hukum atas tanah UUPA ini atau Undang-Undang Pokok Agraria menginstruksikan pemerintah untuk mengadakan sistem pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan perkembangan teknologi, sistem administrasi pertanahan terus berkembang menjadi sistem informasi pertanahan. Dengan adanya sistem informasi pertanahan ini, maka kebutuhan terkait pertanahan dapat diakses dengan mudah. Untuk mengintegrasikan penyelarasan dalam administrasi pertanahan, dibutuhkan sebuah domain model yang sudah terstandarisasi. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan Land Administration Domain Model atau LADM ISO 19152/2012 pada sistem informasi pertanahan di Indonesia. Nantinya, LADM ini akan menjadi model konseptual berstandar internasional untuk administrasi pertanahan. LADM ini akan mencakup informasi pertanahan baik yang bersifat spasial maupun non-spasial, yang nantinya akan terbagi menjadi 3 ruang lingkup dan 1 subruang lingkup. Lantas, bagaimana implementasi LADM di Indonesia? Apakah LADM dapat diadaptasi di Indonesia dan model yang disimulasikan mampu merepresentasikan sistem administrasi pertanahan yang sebenarnya secara akurat atau tidak? Serta bagaimana kondisi, kendala, dan evaluasi penerapan ISO 19152/2012 pada LADM di Indonesia? Semua akan terjawab melalui webinar ini. Jangan lupa mengikuti webinar bedah buku dengan topik penerapan Land Administration Domain Model ISO 19152/2012 pada sistem informasi pertanahan di Indonesia pada hari Kamis, 3 Desember 2020, pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Dengan link Zoom meeting terdapat pada poster. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link pendaftaran agar mendapatkan reminder. Sampai jumpa di webinar.